Tang Lao. Sekarang, Aula Menyelamatkan Dunia telah menjadi grup pengobatan Tiongkok terbesar di dunia. Terkenal di mana-mana, dikenal luas. Tang Lao, seperti perintah Bapak, 1.200 hasil penelitian pengobatan Tiongkok kami telah sepenuhnya dibuka gratis untuk umum. Tang Lao, adakah yang terlewat? Kalian sudah bekerja baik. Saya Tang, puluhan tahun lalu telah menciptakan teknik akupunktur luar biasa, jarum es menyegarkan nyawa. Tapi hingga kini, tak ada penerusnya. Dan saya hanya punya satu putri. Hari ini, saya undang semua hanya untuk satu hal. Memilih menantu untuk putri saya. Ah? Memilih menantu? Ziqing, nak. Ini kota Jiangcheng, putra keluarga Xie dan anak keluarga Shen. Bagaimana menurutmu? Keiko dan Xing Seng. Oh, kamu kenal mereka? Tentu saja kenal. Tidak hanya kenal, sangat kenal mereka. Xie Yu ini adalah cinta pertamaku. Sedangkan Shen Xuan sedang mengejarku sekarang. Aku juga cukup suka padanya. Tapi aku tak terlalu ingin memberi jawaban padanya terlalu cepat. Bagus. Kalau begitu kamu sudah kenal, aku akan memilih dari antara mereka. Ah, ayah. Putri menuruti keputusan ayah. Baik. Kedua orang ini sama-sama luar biasa. Namun, untuk menjadi menantuku, harus berbakti, penyayang, dan berani. Jadi, aku akan menguji mereka. Uji. Bagaimana cara ujiannya? Tentu saja rahasia. Xuaner, kenapa tiba-tiba berinisiatif mengadakan pengobatan gratis ini? Bukankah ini buang-buang uang? Bu, aku dapat info akurat. Sang tabib penyelamat dunia mau memilih menantu. Hari ini dia datang ke Jiangcheng. Aku mengadakan pengobatan gratis untuk menarik perhatiannya. Apa? Sang tabib penyelamat dunia yang dari Aula Menyelamatkan Dunia itu? Benar. Pendiri Aula Menyelamatkan Dunia, Tabib Tang. Xuaner, kalau kau bisa jadi menantu Tabib Tang, bukankah seluruh Aula Menyelamatkan Dunia akan jadi milik kita? Oh iya, Bu. Kalau tabib datang, jangan bicara sembarangan. Lihat penampilanku. Baik. Ibu akan ikuti kata Xuaner. Sayang, aku belum pernah melihat Tabib Tang. Tak tahu bagaimana wajah beliau itu. Hah, Xie Yu, bukankah itu calon menantuku? Bukannya mau menungguku? Alangkah sopannya, tak perlu sengaja menunggu di sini. Dasar si imut, apa yang kau lakukan? Kami tidak mengobati di sini. Bukannya tertulis pengobatan gratis? Pergi sana. Kalau mau berobat, pergilah ke rumah sakit. Tempat ini khusus untuk melayani yang mulia sang tabib. Kau... Xuaner, lihat. Siapa sangka keluarga Shen mengadakan acara pengobatan gratis. Banyak sekali orangnya, asal urusan terakhir ini beres. Aku bisa menjadi direktur Aula Menyelamatkan Dunia. Wah, dia pasti sang tabib itu. Xuaner, jangan salah orang. Ah, mana mungkin salah di sini. Cuma dia yang berpakaian rapi, pasti sang tabib. Dia akan memilihku jadi menantunya. Ayah mertua Anda datang. Siapa ayah mertuamu? Anda salah orang. Saya cuma mau jual obat. Ayah, jangan bercanda. Lihat penampilan Anda ini cocok dengan aura sang tabib penyelamat dunia. Ayah mertua Anda ingin memilihku jadi menantu. Itu kehormatan bagi saya. Mereka semua mengira saya sang tabib penyelamat dunia. Mumpung ada kesempatan, gasak dia habis-habisan. Ya, lakukan saja. Tang Dahai. Kau ada di mana-mana? Minggir sana. Kau siapa? Aku Tang Jichuan, teman SMP. Kau lupa, saat itu kita pernah bersama bolos sekolah. Ngomong-ngomong, aku kan kakak sepupumu. Kau? Kau sampah gagal masuk SMA. Aku tak kenal kau. Hei, tak dengar Tabib Tang tak kenal kau? Pergi sana, si imut ini berani ingin mendekat. Wah, Besan, silakan ke sini. Silakan. Anakku, calon menantu yang kau suka ini sungguh tak layak. Kakak, kita terlambat. Tabib Tang telah dijemput keluarga Shen. Nyawa ayah genting. Tanpa bantuan Tabib Tang, ia mungkin tak bangun. Itu Xie Yu? Benar-benar tampan. Cuma tidak tahu, karakter bagaimana? Mau mati? Aduh. Mau mati? Mau mati?
Sial benar, mati saja jauh-jauh, kami sibuk hari ini. Jangan bilang begitu. Anda tidak apa-apa? Lutut saya sakit. Aduh, kepala juga pusing. Sakit? Pak, sudah saya periksa. Tidak ada masalah besar. Minum beberapa obat. Dijaga akan membaik. Tapi, saya tak ada uang. Tidak apa-apa, Pak. Saya berikan gratis. Kak, jangan beri dia. Kak, jangan beri dia. Ayah kalau tidak tertolong, rumah sakit cinta kasih keluarga Sie. Mungkin juga diambil alih. Bahan obat ini disimpan tak berguna. Keluarga Shen yang brengsek ini takut pada sang tabib memilihmu jadi menantu, bahkan meracuni ayahnya sendiri. Apa? Ayahmu diracuni? Ayah memang keracunan, tapi tak tahu siapa yang meracuninya. Paman, simpan baik-baik obat ini. Mengingat kebiasaan keluarga Shen, sangat mungkin mereka yang berani. Sejujurnya, aku bukan pasien. Aku seorang tabib keliling. Kamu terlihat baik hati. Bagaimana kalau ku coba obati ayahmu? Siapa yang menyuruhmu? Kamu cuma pengemis, berani bicara besar, mau obati ayahku? Hei, kamu! Limbung dan mati rasa pandangan sayu. Tuli kedua telinga, organ dalam rusak parah. Ini bisa merenggut nyawa segera, tabib biasa. Sama sekali tak mampu menanganinya. Tapi aku bisa. Benarkah, Paman Anda benar-benar bisa selamatkan ayahku? Kakak, barusan dia masih pura-pura sakit, jangan tertipu olehnya. Sudahlah adik, kurasa Paman ini bukan tipe orang penipu. Baik, kita segera pulang. Kak, dari rumah bilang tabib yang kau cari sudah sampai, cepat kita kembali. Bagus sekali ayah akhirnya bisa diselamatkan. Ayo pergi. Paman, aku ingin mengundang Anda ikut pulang bersamaku. Baik, kalau begitu aku ikut kalian. Anak ini bagus, jujur dan polos, baik hati, dan tampan pula. Dia saja. Dokter Sun, bagaimana? Kondisi Direktur Xie sangat kritis, tapi jika aku yang turun tangan, masih ada harapan. Hanya saja Apa? Katakanlah. jika Anda ingin aku menyelamatkan Direktur Xie, itu tergantung seberapa besar ketulusan kalian. Bagaimana bisa kau begitu? Bukankah kakakku sudah memberimu 1 juta? Selamatkan dulu ayahku, nanti aku beri lagi 1 juta. Boleh tidak? 1 juta nyawa Direktur Xie cuma bernilai 1 juta, mengejek sekali. Kamu mau meraup keuntungan? Etika kedokteranmu hilang begitu? Nona Xie, kata-katamu terlalu berat. Sekarang kondisi Direktur Xie kritis. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Benar, bukan? Tuan Muda Xie. Katakan saja, sebenarnya butuh berapa baru mau selamatkan ayahku? Aku tak mau uang, tapi aku punya seorang putri. Dia cacat intelektual sejak lahir. Kamu harus menikahinya, menjadi menantuku. Mustahil, kakakku tak mungkin. Aku setuju. Jangan setuju dengannya Xiao Wen. Menyelamatkan ayah dulu yang penting. Tak ada waktu untuk urusan lain. Kalau dari Dini bilang begitu, bukankah lebih baik? Berani menyusahkan menantuku? Sungguh keterlaluan. Sesuai keinginanmu. Siapa yang menyelamatkan ayahmu jadi menantunya? Kau ikut campur apa? Kau sanggup selamatkan ayahku? Tentu aku bisa selamatkan ayahmu. Itu mimpi di siang bolong. Minggir. Jangan tunda, Dokter Sun. Tolong ayahku. Periksa tanda vital. Siap, tanda vital stabil. Scalpel. Berhenti. Dia bisa tewas. Kau cuma pengemis. Tahu apa itu operasi? Aku akan membedahnya untuk mengeluarkan racun dari tubuh Direktur Xie. Ini bukan lelucon. Jika kau menebasnya, sarafnya akan terstimulasi racun menyebar, mempercepat kematiannya. Diam kau. Perhatikan baik-baik bagaimana aku menyelamatkan nyawa. Kau tabib gadungan membunuh orang. Tekanan sistolik 210, tekanan diastolik 120, denyut jantung 40 melebihi batas kritis. Tanda vital menghilang. Dokter Sun, bagaimana kondisi ayahku? Ya ampun, racun dalam tubuh Direktur Xie telah menyebar ke seluruh tubuh, tanda vitalnya sudah hilang. Ini, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Apa? Ayahku dia? Siapkan urusan pemakaman Direktur Xie sudah tak tertolong. Oh ya, soal uang 1 juta itu tak akan ku kembalikan. Siapa bilang tak tertolong? Direktur Xie organ dalamnya gagal. Semua tanda vitalnya telah menghilang. Bagaimana mau diselamatkan? Paman, maksudmu ayahku masih bisa ditolong?
Kalau bisa diselamatkan, gelar sang tabib penyelamat dunia berikan saja padanya. Baik, aku bisa menyelamatkan. Kalau kau bisa selamatkan, 1 juta itu kukembalikan. Aku tambah 1 juta lagi. Kalau kau gagal, berlututlah dan panggil aku kakek. Jika engkau tahu aku sang tabib penyelamat dunia, tak tahu raut wajahmu akan seperti apa. Baik, kusetujui. Tapi ada syaratnya. Kau harus jadi menantuku. Dasar pengemis, kami tak perlu bawa kau pulang. Kakakku mana mungkin mau jadi menantu pengemis. Kusetujui. Kak, Silakan. Selamatkan ayahku dulu. Ya, cuma menusuk es kan? Aku juga bisa kalau jadi dia. Gerakan bertele-tele apa gunanya? Kakak, dia melotot ke aku. Shawan, jangan nakal. Ayah, Apa yang kau lakukan pada ayahku? Kalau ayahku sampai celaka, aku tak akan membiarkanmu. aku sedang menyelamatkannya. Dia akan pulih setelah istirahat. benarkah? Tapi kenapa ayahku bisa jadi begini? Aku menusuknya dengan jarum untuk mengumpulkan racun dalam tubuhnya. Selama proses pengumpulan racun, sarafnya akan terstimulasi. Makanya dia kejang. Istirahat sebentar akan membaik. Hah, omong kosong. Jangan kira racun-racun itu hanya dengan beberapa tusukan jarum akan menurut seperti katamu, lalu berkumpul jadi satu. Konyol sekali. Sudah cukup bicara. Kejang ayah. Tidak sekuat tadi. Tunggu sebentar lagi. Ayah, Kau berani celakai ayahku? Aku bunuh kau. Ayah, kau sudah bangun? Ini bagaimana mungkin? Kau tak bisa. Bukan berarti aku tak bisa. Teknik jarum unik ini bagaimana mirip legenda keahlian sang tabib suci. Jarum es menyegarkan nyawa, begitu mirip? Apakah Anda... Apa? Oh, aku tahu. Kakak, dari keluarga Shen ada kabar. Sang tabib pilih Shen Xuan jadi menantu. asal ayah baik-baik saja. Jadi menantu siapa tak penting. Setidaknya aku juga selamatkan ayah kalian. Dari kata kalian, mau ingkar janji, Bagaimana ini ingkar janji? Kakakku mana mungkin sembarangan nikah. Shawan, paman selamatkan ayahku. Ayah mengajar kami sejak kecil harus menepati janji. Saya akan menepati janji saya menjadi menantu Anda. baik. Kalau Anda, Anda benar-benar... seperti yang Anda duga, Saya salah. Saya tak mengenal orang penting. Tolong maafkan saya. Bebaskan saya kali ini. asal jangan bocorkan identitas saya. Ada apa dengan Dr. Sun? Ah, tidak apa-apa. Dia kagum dengan keahlian pengobatan saya. Betul kan? Betul. Keahlian pengobatan Anda, Sun sangat kagum. Sungguh kagum. Aku masih punya utang 2 juta itu. Aku akan transfer sekarang. Langsung ke rekening amal Aula menyelamatkan dunia. Ya, baik, tak masalah. Aku segera transfer. Xiao Yu, kondisi ayahmu sekarang sudah tak ada masalah besar. Kamu pulang dan bersiaplah. 3 hari lagi bertunangan dengan putriku. Ibu, aku di luar negeri sangat merindukanmu. Masih anakku Xiao yang paling manis. Baru pulang ke negara, langsung datang menemui ibu. Ziking, calon suamimu sudah kupilihkan. Sudah dipilih. Ayah, bagaimana performa Kak Shen Xuan? Bagus. Sangat bagus. Ibu, adik sedang telepon dengan siapa? Kok lama sekali? Siapa lagi? Pamanmu itu. Katanya dia mau pilih menantu. Ibu tua, kakak sepupu
ayahku baru saja telepon bilang, pertunangan dijadwalkan 3 hari lagi. Aku duluan cari baju ya. Tang Jichuan sialan. Tanpa aku, mana mungkin dia bisa sesukses ini? Ilmu pusaka keluarga Tang malah tidak diwariskan ke kamu. Sekarang malah mau pilih menantu. Buang! Xiao Er, kamu periksa siapa yang bakal dia pilih sebagai menantu? Baik Bu, aku paham. Ibu tua, kakak sepupu, baju mana yang lebih bagus? Ibu tua, kakak sepupu mana? Tentu saja ada urusan. Kakak sepupu kan baru pulang dari luar negeri. Mungkin ada apa-apa ya? Bapak, silakan cicipi anggur ini. Ini Xuan Er yang sengaja kirim langsung dari negara Lafit 82. Wah, Orang kaya sekalipun jarang bisa mencicipinya. Silakan. oh baik-baik. Enak-enak. Anggur bagus. Bapak, bagaimana penilaian Bapak tentang Xuan Er? Sangat memuaskan. Tambahkan anggurnya. Ternyata sang tabib juga bukan orang baik. Reputasi baiknya pasti hanya pura-pura. Terima kasih banyak. Halo? Halo Ziking. Aku sudah jemput ayah mertua. Tadi dia cukup puas padaku. Aku baru telepon ayahku. Dia bilang dia puas padamu. Bagaimana dengan pertunangan? Akan diadakan 3 hari lagi. Xie Yu, sayangnya tidak bisa meracuni ayahmu. Tapi tunggu sampai aku jadi menantu sang tabib. Lihat saja kamu masih bisa selamatkan keluarga Xie dengan apa. Xie Yu, Shen Xuan. Shen Xuan. kamu kemari untuk apa? Kamu tidak tahu. Hari ini di sini adalah pesta pertunangan yang mulia sang tabib persiapkan untukku. Ayah mertua, apakah pesta pertunangan kita benar di sini? Tentu. Ayo kita masuk. Berdiri, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Benar. Kalau masuk, harusnya kami yang lebih dulu. Xuan Er, kita masuk. Xuan Er, lihat dia. Bukankah dia pengemis itu waktu itu? Pengemis busuk. Benar juga kau ya. Waktu itu kudorong kau, otakmu rusak ya. Berani datang mengacau di pestanya anakku. Dengar semua orang ini dia cuma pengemis. Waktu itu dia merengek pada Xuan Er-ku minta diobati. Xuan Er-ku tak obati dia. Hari ini dia balas dendam. Kurasa hari ini kau cuma mau menggagalkan pertunangan putraku dengan putri sang tabib. Dan kau, Xie Yu, masa sebagai putra keluarga Xie berkolusi dengan si pengemis busuk datang bikin onar di sini. Aku tahu kau iri padaku bisa jadi menantu sang tabib. Aku tak serendah itu. Rendah. Hei, oh iya, Xie Yu, ayahmu sudah hampir mati kan? Shinseng, kau yang meracuninya. Jangan asal bicara di siang bolong begini, jangan sembarang menuduh orang. Kau punya bukti? Coba tunjukkan. Xie Yu, berani kau memukulku? Ini masih murah. Kalau bukan karena ayah mertuaku menyelamatkan ayahku, rencanamu pasti sudah berhasil. Kalian semua dengar? Putra sulung keluarga Xie di pernikahanku berani-beraninya main pukul. Dia itu putra sulung keluarga Xie. Pantasan datang bikin onar di sini. Ternyata karena tidak terpilih jadi menantu sang tabib dengki. Ya, Kata Tuan Sen tadi, orang di sebelahnya cuma pengemis. Pasti aktor bayaran Tuan Xie. Lihat pakaiannya itu juga sewaan kan? Betul katamu. Sudah kubilang tidak bawa kado mau masuk, memang mau bikin onar ya. Pergi. pergi. Pergi,
kenapa belum pergi juga? Lihat, ini uang 1.000 yuan untuk sewa pakaian kalian. Aku yang bayarkan. Cepat pergi. Rp1.000. Rp1.000 sudah membuatku puas. Pengemis sialan. Jangan kau tambah lancang. Ibuku memberimu 1.000 yuan. Itu sudah memuliakanmu. Dalam sebulan, kau bisa dapat 1.000 yuan. Dan kau, Xie, si pengemis busuk ini, dia bisa sediakan mas kawin? Nah, tentang mas kawin ini, hampir saja lupa. Buka dan lihat. Suka? Ayah mertua, ini hadiah dari Anda untukku. Jarum yang sangat halus ini, meski dari emas, tak akan bernilai banyak. Jarum perak atau emas. Ini mungkin yang bisa ayah mertua berikan, yang terbaik. Ayah mertua, saya suka hadiah ini. Ini sudah cukup. Masa cuma ini? Jam tangan mewah kelas atas bernilai jutaan, buku kedokteran kuno yang langka, dan barang emas perak biasa ini. Wah, Ini semua hadiahku mas kawin pertamaku. Suka? Ayah mertua, ini untuk saya. Oh ya, ini surat nikahmu dengan putriku. cukup. Ini acara pertunanganku. Kalian datang cari perhatian. Xie, kamu licik sekali. Aku licik. Memang kenapa? Seorang pengemis miskin kok punya banyak barang bagus. Jangan kira aku tak tahu. Ini semua aset keluarga Xi dikeluarkan buat gengsi doang. Aku peringatkan kalian berdua. Xuan Er itu calon menantu pilihan sang tabib dan sekarang sebentar lagi tiba. Kalau tahu kalian buat keributan, akibatnya bisa kalian tanggung? Ayah mertua, kalau yang mulia sang tabib marah, mungkin seluruh keluarga Si pun tak akan sanggup menanggungnya. Bagaimana kalau kita... Xiaoyu, mungkin saja. Sebenarnya, aku ini orang yang mereka sebut. Yang mulia sang tabib tiba. Kok sang tabib datang? Ayah mertua, ayah datang juga akhirnya. Keluarga mertua, jika ayah tidak datang, perjamuan pertunangan ini sudah diacak-acak oleh mereka berdua. Benar ayah mertua, cepat usir mereka keluar. Kukatakan, Sudah jam 12. Waktunya tanda tangani surat nikah. Lalu siapa yang tanda tanganinya sekarang? Siapa? Betul, menunda-nunda waktu itu tidak baik. Tentu saja kami, keluarga mertua. Beliau adalah sang tabib penyelamat dunia. Keluarga mertua, silakan. Surat ini hanya aku yang berhak tanda tangani. Pengemis busuk, kau berani tanda tangan surat ini? Tak tahu nyawamu di ujung tanduk. Betul. Sang tabib berdiri di sini. Kau masih berani memalsukannya? Kau tak ingin hidup lagi? kukatakan padamu, pengemis ya pengemis. Berganti baju pun tak jadi bangsawan. Awas, satu kataku, bisa cabut nyawamu. Tang Dahai, mau terus berpura-pura? Aku duduk di sini. Berani kau cabut nyawaku? Kurang ajar. Percaya tidak, kumasukkan orang buang kau keluar? Ayah mertua, yang mulia sang tabib kuasanya besar. Bagaimana kalau kita mengaku salah saja? Mengaku salah? Semua orang di sini bisa tunduk.
kecuali kau dan aku. Mustahil. Yang harus mengaku salah adalah dia. Dia. Dan mereka. Kau benar-benar cari mati. Pengawal, usir mereka. Jangan sentuh ayah mertuaku. Berani hadapi aku. Hei Xiaoyu, mau cari perhatian ya? Ku buat kau puas. Berani kamu meludahiku? Ah? Aku kasih tahu, hari ini adalah hari pertunanganku dengan Tang Ziking. Siapa yang berani merusaknya, aku bunuh dia. Kamu yang pertama. Xiaoyu adalah calon menantu pilihanku. Berani sentuh dia? Tanya aku dulu. Kamu si imut, berani halangi aku? Benar-benar tak tahu diri. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Henti! Ayah mertua cepat menghindar. Kamu dengar, aku menasihatimu. Pergi sekarang, masih ada waktu. Nanti nyawamu hilang. Berani coba serang. Aku bisa hadapi semuanya. Kamu cari mati. Henti. Kenapa bukan Ziking? Ayah saya lagi di jalan ke hotel. Kakak Tang Xiao itu anak ibu tua. Dia sengaja pulang dari luar negeri buat datang ke pesta tunangan aku. Dia udah berangkat duluan sama asistennya. Belum ketemu ayah? Ya, oke ngerti. Oh, anaknya kakak ipar. Diam aja ngapain? Lepas, cepet. Wah, ini pasti Nona Tang. Huhuhu. Memang cantik luar biasa. Wajahnya bagai bunga. Oh, Nona Tang. Ini dia, dua orang ini menyamar sebagai tabib Tang. Hah, bahkan berani memukul Xuaner sampai merusak pesta pertunanganmu dengan Xuaner. Ini tunangan sepupu perempuanku. Biasa saja. Justru dua orang di tengah ini berwibawa tampan dan gagah. Bu, salah tangkap. Dia bukan Ziking. Bukan. Hah, kan sudah kukatakan Nona Tang yang begitu berbakti. Begitu bertemu yang mulia sang tabib, harusnya segera menyapa, rupanya sama sekali bukan. Kalau aku tak salah ingat, kalian berdua juga diundang oleh mereka kan? Hahaha. Betul. Mereka berdua adalah orang dari rumahku. Baik, sudah kuduga kalian belum menyerah, bahkan menyewa dua orang aktor. Ternyata kalian cuma pemain sandiwara. Bikin jantungku berdebar. Aku kira, ternyata Nona Tang benar datang. Kalian ini gila cari perhatian ya. Berani rusuh di pesta tunanganku. Kalian sudah bosan hidup? Apa? Kamu tak kenal mereka? Maksudmu apa? Haha. Maksudku sebelum bicara dengan mereka, tanya dulu siapa mereka. Kalian siapa? Putra sulung keluarga Tang, kakak sepupu Tang Ziking, Tang Xiao. Apa? Apa? Haha, putra sulung Tang. Mengaku status setinggi itu. Siapa percaya? Benar. Kalau kau benar putra tertua Tang, lalu yang mulia sang tabib, bagaimana bisa tak kenal kau? Ahahaha. Benar ayah mertua. Coba katakan, apa mereka keluarga Tang? Maksudnya kenal apa enggak? Ini bikin bingung. Brengsek Shen Xuan. Menyusahkan aku lagi. Aku, sebenarnya, Paman biasanya hidup menyendiri. Sederhana dan tidak mencolok, jarang keluar. Dan aku tinggal di luar negeri, jadi belum pernah ketemu beliau. Betul. Begitulah. Si imut, katakan otakmu terguncang, itu masih penghargaan palsu pun tak becus. Katanya belum pernah lihat yang mulia sang tabib. Hah, menipu memang bodoh. Benar kan, Tang Dahai? diam. Berani-beraninya kau panggil namaku. Kurang ajar. Pengawal, usir mereka.
Yang Mulia Sang Tabib sudah perintahkan usir badut-badut ini keluar dari sini. Dari ucapanmu, ada yang menipu jadi pamanku. Bukankah sudah jelas? Jadi kau anggap ini sang tabib asli. Dan ini yang palsu? Tentu saja. Baiklah. Untuk bedakan asli palsu, telepon sepupuku langsung tahu. Adik sudah ketemu paman. Bagaimana sifatnya? Kakak sepupu, ayahku itu keras kepala. Kata orang luar, sifatnya buruk. Suara Ziking. Jangan-jangan dia benar-benar tuan muda keluarga Tang? Pantas kata ibu yang paling menyebalkan itu paman. Ternyata sifatnya memang buruk. Tapi dibandingkan, yang ini sepertinya lebih tegas. Rupanya dia pamanku. Oke, aku segera sampai. Tenang dulu, bicara nanti setelah aku tiba. Baik, aku tahu. Paman. Apa maksudnya? Dia salah orang. Hah? Semua sudah dengar kan? Tang Jichuan, kau masih mau bilang apa? Kalau tak segera pergi, jangan salahkan aku berbalik tak kenal. Hahaha, berbalik? Kau pantas? Liu Yu dari Dinas Pengawasan Obat adalah anak angkat Yang Mulia Sang Tabib. Mari kita tunggu Liu Yu datang. Tapi setelah dia tiba, kalian bukan cuma akan diusir begitu saja. Saat itu, nyawa sebagian orang mungkin tak bisa diselamatkan. Si Liu Yu itu memang bilang akan datang. Tampaknya sandiwara ini harus berakhir. Hormat pada sang tabib. Bangunlah. Sekarang lihat kau masih bisa berkilah apa? Ini? Apa yang terjadi? Xuan Er, ini semua adalah pengawal Liu Yu dari Dinas Pengawasan Obat. Mungkinkah si imut ini benar-benar Yang Mulia Sang Tabib? Tidak mungkin. Aku sudah bicara dengan Ziking. Mustahil salah orang. Mungkin saja orang yang disebut putriku dan yang kau terima bukan orang yang sama. Liu Yu dari Dinas Pengawasan Obat. Komandan pengawal Xuan Xue datang membawa hadiah. Komandan Xuan Xue, aku mau tanya. Siapa dia? Berdiri di posisi utama penuh wibawa, selain sang tabib penyelamat dunia yang termasyhur, siapa lagi? Komandan salah dibanding pria di sampingnya ini. Bagaimana menurutmu? Yang ini terlihat lumayan. Tapi dari sikapnya, tidak setenang pria di tengah ini. Bagus. Tang Jichuan, kau pura-pura saja. Kukira kau kenal orang Dinas Pengawasan Obat. Hah, ternyata mereka salah orang. Mengira kau sang tabib penyelamat dunia. Hahaha. Berani menyamar sebagai Yang Mulia Sang Tabib? Sudahlah, kalau begitu aku tak perlu. Lagi rendah hati aku, Tang Dahai. Sayalah tabib penyelamat dunia asli, direktur utama Aula Menyelamatkan Dunia. Anda mengaku sebagai sang tabib? Yang Mulia Xuan Xue, jangan mudah percaya pada fitnah orang jahat. Jika salah mengenali orang, bila Tuan Liu marah nanti, Anda takkan sanggup menanganinya. Berani sekali mengancam Yang Mulia Xuan Xue? Kau cari mati, ya? Yang Mulia Xuan Xue, Anda tidak tahu, Tuan Muda Keluarga Tang telah memastikan. Inilah sang tabib penyelamat dunia yang asli. Dan dua orang ini, mereka seperti perekat yang menempel terus. Benar, memang begitu. Oh ya, anak angkat saya Liu Yu masih baik-baik saja? Tuan Liu sangat sibuk, banyak urusan. Tapi dia bilang, setelah rapat penting selesai, dia akan datang sendiri. Sudah dengar? Ayah mertua saya berani sebut nama Liu Yu. Apa masih diragukan? Omong kosong. Liu Yu kan figur publik. Lagi pula, ayah mertua saya tadi juga sebut nama Liu Yu. Bisa saja dia baru dengar. Kau ini ngotot. Masuk akal, tapi bagaimana kau buktikan dialah sang tabib penyelamat dunia? Dia bisa buktikan apa? Dia hanya gara-gara tak kupilih jadi menantu lalu bikin onar. Saya bisa buktikan. Dia hanya gara-gara tak kupilih jadi menantu lalu bikin onar. Saya bisa buktikan. Hahap, kau? Aku lihat bagaimana kau buktikan. Saya pilih menantu lihat 3 hal. Berbakti, penyayang, berani ambil tindakan. Makanya siapkan 3 mas kawin.
Mas kawin pertama sudah kalian lihat. Yang kedua ada di dalam kotak ini. Tang Dahai, kau mengaku sang tabib kan? Coba tebak, apa isi kotak ini? Di dalam kotak ini adalah Ayah mertua, cepat katakan, apa sebenarnya isi kotak ini? isi kotak ini adalah Apa itu? Katakan. Kenapa? Tak bisa menjawab? mana mungkin tak bisa. Karena ini hadiah dari Dinas Pengawasan Obat. Katanya Yang Mulia Liu Yu juga kolektor batu. Dan kotaknya besar sekali. Di dalamnya pasti berbagai macam batu. Yang ada di dalam kota adalah batu permata langka. Yakin? Ya, aku yakin. Sekarang giliranmu. Katakan apa isi kotak ini? Di dalamnya ada raja segala tumbuhan yang masih hidup. Ginseng. Haha, kau bercanda. Kotak sebesar ini, kau cuma taruh satu ginseng? Lucu sekali. Hahaha. Dasar si imut. Sepertinya kau bahkan tak tahu seperti apa bentuk ginseng. Akan ku beritahu. Setelah dipetik, jika tidak segera dikeringkan, ginseng mudah busuk. Kau bilang isinya ginseng hidup? Hahaha. Kau benar. Bagaimana? Tak bisa berkata-kata lagi? Sebagai sang tabib, masa iya aku hanya memberi sebatang ginseng biasa? Kalau tersiar siapa yang percaya? Hahaha. Xuanxue, sekarang kau harus bisa bedakan mana yang asli dan palsu. Yang Mulia Xuanxue, sekarang waktunya kita bereskan dia. Benar atau palsu, buka saja petinya. Siapapun dia yang berani menyamar sebagai Yang Mulia Sang Tabib akan kuhukum berat. Takkan kumaafkan. Ayah mertua. Ayah, kenapa? Tak apa. Sepertinya ada yang sudah ketakutan setengah mati. Aku cuma kehilangan keseimbangan. Buka petinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini benar-benar ginseng. Ini ginseng sungguhan. Astaga, bisa bergerak. Ini jenis apa? Tapi penampilannya biasa saja. Ini tak mungkin. Dinas Pengawasan Obat yang terhormat hanya mengirim ginseng murahan. Terlalu pelit. Ayah mertua, ini ginseng sungguhan. Bagaimana bisa begini? Saya tidak bodoh. Tanahnya dicampur batu kerikil, tapi beraroma ginseng. Aroma ginseng biasa. Tak sampai 1/1000 pun. Jangan-jangan ini Raja Ginseng? Ginseng ini berusia 3000 tahun. Diambil dari kedalaman Gunung Kunlun yang terjal. Tanah asalnya sengaja dibawa supaya ginseng ini tetap segar. Benar ginseng ribuan tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku memberikan ginseng ini? Alasannya adalah Xie Yu bukan cuma berbakti, dia juga sangat penuh kasih. Setelah aku menyelidiki, selama bertahun-tahun ini Xie Yu telah berkali-kali menyumbang ke daerah pegunungan miskin. Dan setiap kali terjadi bencana, dia selalu turun langsung ke garis depan. Selama bertahun-tahun, total bantuan ke daerah pegunungan miskin sudah lebih dari 1 miliar ginseng ini. Aku berikan kepada Xie Yu untuk menjaga kesehatannya. 1 miliar. Apa? Sebanyak itu? 1 miliar. Xie Yu, kamu seperti orang bodoh. Keluarga Si saja sedang kesulitan, tapi kamu masih menyumbang uang. Untuk orang-orang di pelosok gunung itu, Menurutku kamu yang sampah. Perbedaan terbesarku denganmu adalah orang sepertimu takkan pernah tahu apa itu lakukan kebaikan. Jangan tanya masa depan. Aku ingat sekarang. Aku tadi memang lupa. Isinya cuma sebatang ginseng. Apa kamu menganggap semua orang di sini sebagai orang bodoh? Aku beberapa hari ini sibuk mengurus pesta pertunangan. Urusan besar kecil agak melelahkan. Kadang lupa 1-2 hal. Ada masalah apa? Kamu, Jadi maksudmu, di dalam kotak ini cuma ada ginseng? Coba kamu pikir sekali lagi. Bagaimana kalau nanti lupa lagi? Ini memang cuma sebatang ginseng. Kali ini tidak mungkin salah. Ini kan kamu yang bilang sendiri. Benar, aku yang bilang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat lagi. Apalagi di dalam kotak ini?
Tang Jichuan, kau berani menipuku. Hahaha. Tak sangka, tempat ginseng ini tumbuh. Ada pendampingnya, yaitu Lingzi itu. Pengawal, tangkap si gadungan ini. Lepas. Sekarang siapa asli siapa palsu? Sudah jelas kan? Beberapa orang ini tadi masih ngotot. Hampir tipu kita semua. Semua tertipu. Sungguh tak tahu malu. Aduh, saudara ipar, kenapa tak bilang tadi? Aduh, Anda ternyata sang tabib. Hahaha. Ginseng 3000 tahun ini. Kenapa kasih ke Xie Yu? Putra saya lah menantu Anda. Ahahaha. Aduh, haha. Ayah mertua. Siapa ayah mertuamu? Ayah mertua, saya akui kami yang tak bisa melihat mutu. Ini salah kami. Tapi lihatlah anak saya dan putri Anda. Sudah lama bersama. Kenapa saya tidak pernah dengar dari putri saya? Jangan-jangan saya benar-benar salah orang, salahkan si imut Tang Ziking ini? Tidak jelaskan dengan jelas, buat saya sampai salah kenali ayah mertua? Kami, mertua, minta maaf pada Anda. Kalau perlu, aku mau berlutut minta maaf, bagaimana? Ibu, apa yang ibu lakukan? Kan salah orang, cuma perlu minta maaf saja. Lagi pula, dia setingkat denganmu, sama sederajat. Astaga, Swaner. Bisa-bisanya kau bicara begitu, dia ayah mertuamu. Cepat berlututlah minta maaf pada ayah mertuamu. Nanti kita satu keluarga. Betul kan? Gue bakal bersujud ke dia. Ngapain bercanda? Gue Shen Xuan, mata gue pernah salah menilai orang, gue bilang dia palsu. Dia ya pasti palsu. Aduh, belum nikah aja udah bikin muka masam ke gua. Ya, memang bukan orang yang mudah. Xuan Xue, lu lupa ucapan lu tadi. Mau gua panggil Liu Yu buat urusin sendiri? Urusin? Enggak, jangan. Siapa yang berani? Perintah suci tabib. Ini apa? Perintah suci tabib? Perintah suci tabib itu sang tabib penyelamat dunia, lambang identitasnya. Sudah kubilang, meski ada yang kebetulan menebak benar, lalu apa? Perintah ini pasti asli. Ini benar punya yang mulia sang tabib, perintah suci tabib. Kenapa perintah suci tabib ada di tanganmu? Bukannya kau jago menebak? Coba tebak. Hahaha. Kembalikan saja lencana ini. Niat baikmu ini sudah membuatku terharu. Kakek, dari mana kau dapat lencana ini? Dahai, jangan sembunyikan lagi. Diam-diam aku amati keluarga Tang, dari atas ke bawah, 1000 orang. Hanya kau yang terbaik. Aku tahu, kau ingin sembunyikan identitas sang tabib penyelamat dunia, tapi denganku. Tak perlu sembunyi. Perintah suci tabib ini kau ambil kembali. Tampaknya kakek mengira aku sebagai sang tabib penyelamat dunia. Ini juga baik. Dengan lencana ini, di keluarga Tang aku akan makin leluasa. Sekarang, siapa lagi yang bilang aku palsu? Perintah suci tabib ini aku yang kirim untuk kakek. Tang Dahai, kau berani mencuri perintah suci tabib? Mencuri? Ini kakek yang beri padaku. Tidak mungkin. Kalau kau cuma pura-pura jadi aku, masih bisa dimaafkan. Tapi kau berani lakukan hal seperti ini. Perbuatan kotor. Bukan cuma aku, bahkan kakek tak akan maafkanmu. Haha. Orang yang tak disukai kakek berisik apa? Iya, kau bilang perintah ini. Kau yang beri pada kakek. Berani benar. Berani bilang apa saja. Aku yang berani. Baik. Sekarang aku panggil kakek ke sini. Biar dia lihat. Kamu, Tang Dahai, dengan perintah suci tabib ini, bagaimana bisa menipu sebagai sang tabib dan melakukan penipuan? Jangan berteriak. Kakek, aku justru ingin mencarimu, Tang Dahai. Dia... Keluarga Tang kami tak punya sampah sepertimu. Ayah mertua, Anda baik-baik saja? Kakek, kau memukulku. Di seluruh keluarga Tang hanya ada satu sang tabib, yaitu Tang Dahai. Apa yang kau ini? Beresan berdiri di sini menyamar sebagai sang tabib? Kakek, Anda... Apa yang Anda katakan? Semua orang mungkin tidak tahu. Dia, Tang Jichuan, di keluarga Tang selalu diasingkan. Sudah lama kusuruh keluar dari rumah. Dia jualan kaki lima. Memungut sampah. Hidup dari sedekah kakak ipar. Baru bertahan hingga kini. Sedangkan Tang Dahai, sejak kecil dapat pendidikan elit.
Mendirikan sendiri aula menyelamatkan dunia ini. Raksasa. Adalah kebanggaan keluarga Tang. Ternyata kalian sudah merencanakan ini dari dulu. Apa rencana? Menghadapimu masih butuh rencana. Sungguh konyol. Makanya kamu berani sekali. Di hadapan umum, terang-terangan menyamar sebagai sang tabib. Ternyata kamu sudah siap. Dengan keluarga Shen sebagai umpan dan perintah suci tabib sebagai bantuan, hanyalah khayalan untuk merebut gelar sang tabib penyelamat dunia. Tang Jichuan, masihkah kamu tidak lihat situasi? Kalau tahu diri, cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku mengabaikan ikatan kakek cucu. Hahaha. Ikatan kakek cucu? Masih adakah itu antara kita? Apa maksudmu? Kalian kira ini bisa naik jabatan? Terlalu meremehkan aku. Mulai sekarang, ikatan lama antara aku dan keluarga Tang seperti giok ini. Tang Jichuan, jangan merasa dirimu terlalu penting. Tanpa keluarga Tang, kau takkan bisa hidup sampai sekarang. Hahaha, kau salah paham. Bukan karena keluarga Tang aku bisa hidup sampai sekarang. Justru karena aku, keluargamu Tang bisa sejaya ini. Kakek tua, karena budi keluarga Tang dulu, baru ku beri perintah suci tabib padamu. Tak kusangka kalian serakah sampai menjerat diri sendiri. Hah, berlagak. Ayah mertuaku sudah mengeluarkan perintah suci tabib. Kakek Tang juga sudah mengaku sendiri. Kau masih juga berbohong. Hah, lihat sampai kapan kau bisa berlagak. Orang seperti ini tak berguna disimpan. Xuan Xue, cepat selesaikan dia. Tidak usah buru-buru. Aku paling suka lihat semut-semut ini meronta-ronta menjelang ajal. Hahaha. Mau lihat aku jadi bahan tertawaan? Rasanya kalian takkan bisa. Katanya kau sang tabib. Buktikan pada semua orang. Baik. Akan kubuktikan. Perintah suci tabib ada di tanganku. Mau buktikan bagaimana? Ahahaha. Perintah suci tabib itu cuma secarik kayu usang. Sang tabib penyelamat dunia yang sejati berada di bawah 1 orang, di atas ribuan orang, di atas ribuan orang. Dalam dunia kedokteran, 1 kalimat saja bisa bangkrutkan keluarga Tang jatuh ke jurang. Hahaha. Kamu memang tak tahu diri. Masih berani ngomong besar. Bikin keluarga Tang bangkrut. Kamu sungguh tak tahu malu. Kamu pikir aku bercanda? Masih berkhayal. Lihat dirimu di cermin memalukan. Hei, apa? Kakek kenapa? Keluarga Tang kami semua aset dibekukan. Apa? Satu kalimat bisa beku aset keluarga Tang. Kekuatannya sungguh hebat. Kakek kenapa lagi? Jangan-jangan salah. Hal sebesar ini mana mungkin salah? Oleh lembaga medis dunia, tak mungkin palsu. Tang Dahai, saat ini jangan rendah hati. Tunjukkan kemampuan sang tabibmu. Aku ini Kenapa? Kamu tak sanggup ya? Tang Jichuan. Apa maksudmu? Kau berani memukulku? Memukulmu masih ringan. Apa yang kulakukan? Tadi kau tak dengar? Kukatakan akan menjerumuskan keluarga Tang. Sudah kulakukan. Kamu Tang Dahai. Aura yang begitu megah ini teguh, tegas, dan tangkas. Mungkin mataku yang keliru mengenalimu. Kebetulan. Pasti hanya kebetulan. Aku mengurus pesta pertunangan. Khawatir ada yang menyerang keluarga Tang. Sengaja membekukan harta keluarga Tang. Bukankah ini wajar? Begitu ya, ada benarnya juga. Benar. Dilihat begitu, memang tak ada masalah. Sekarang akan kulihat lagi apa siasatmu. Kamu ini memang tak akan menyerah sebelum nyaris celaka. Hahaha. Tokoh utama pesta pertunangan hari ini, Nona Tang Jiking menelpon. Halo Jiking. Kenapa belum datang? Ayah, aku hampir sampai di pintu hotel.
Bagaimana situasi di dalam? Halo Bu, Gimana? Udah ketemu tunangan Ziking? udah ketemu sih, tapi ada masalah. Di sini ada 2 orang yang mengaku tunangan Ziking. 2 orang? Aku udah tahu Tang Jichuan bakal bikin masalah. Keluarga Xi hampir bangkrut. Nggak ngerti apa bagusnya anak keluarga Xi itu. Nanti aku pilih anak keluarga Shen. Oke. Apa? Bisa ada hal kayak gini? Ayah tunggu. Aku segera sampai. Ziking bentar lagi sampai. Aku malas bicara dengan kalian. Xiaoyu, mas kawin ketiga ini saatnya ku beritahukan padamu. Ayah mertua punya mas kawin ketiga. Tentu ada mas kawin pertama penuh emas dan perak untuk menyorotimu sungguh berbakti. Mas kawin kedua ginseng dan lingzi ribuan tahun untuk memulihkan kesehatanmu. Adapun mas kawin ketiga ini adalah posisi direktur utama Aula Menyelamatkan Dunia Jiangcheng untuk menunjukkan keberanianmu. Kau bilang direktur utama. Posisi direktur utama bukankah seharusnya milikku? Tidak mungkin, kata mertuaku. Dia sengaja jadi direktur Jiangcheng, tangani semua urusan di Jiangcheng. Sengaja jadi penyokongku. Hanya dengan omong kosongmu. Kamu mau Xie Yu menduduki jabatan penting apa? Jangan bercanda. Kamu benar-benar keras kepala dan tak pernah insaf. Di Aula Menyelamatkan Dunia, dari atas ke bawah. Mana yang bukan orang dalam keluarga Tang? Orang luar mau langsung menanjak. Ternyata aku yang memberi kalian keluarga Tang terlalu banyak kuasa dan kedudukan, hingga kalian jadi tinggi hati begini. Balas budi dengan kejahatan. Kamu, Dahai, tunjukkan wibawa sang tabibmu. Bukannya dia bilang kedua setelah 1 orang, di atas ribuan. Aku muntah. Cepat telepon angkat dia jadi direktur Jiangcheng, biar mereka lihat kemampuanmu. Benar, ayah mertua, jangan biarkan mereka lagi arogan. Cepat telepon untuk buktikan. Aku tak mau di pesta pertunangan lihat 2 orang ini sombong-sombong. Baik, aku akan telepon. Beberapa hari ini menikmati hidup di keluarga Shen. Belum pernah ke grup perusahaan. Di sana tak ada yang kenal aku. Kamu mau apa? Telepon, kamu kebanyakan baca novel ya. Perubahan struktur penting seperti ini mana bisa diselesaikan hanya dengan kamu telepon. Pemindaian sidik jari berhasil. Aula Menyelamatkan Dunia kita ini bulan ini harus merekrut lebih banyak talenta untuk Dacia demi kemajuan industri farmasi berkontribusi lebih besar. Sekarang kalian segera menuju hotel dan umumkan pengangkatan personel baru. Ya, Aneh sekali. Meskipun ada pengangkatan baru, tidak perlu menggunakan protokol tertinggi untuk menyampaikannya. Tidak, aku harus konfirmasi dulu dengan Nona Ziking. Tunggu dulu. Halo, Nona Tang. Oh, ada satu hal di sini perlu konfirmasi dengan Anda. Apa? Baru saja Yang Mulia Sang Tabib menggunakan perintah suci. Tabib mengeluarkan pengangkatan tertinggi mengangkat Xie Yu sebagai Direktur Aula Menyelamatkan Dunia di Jiangcheng. Apakah Anda tahu hal ini? Bukankah ayah bersama kakak Shen Xuan? Dia sudah memilih kakak Shen Xuan sebagai menantu. Mengapa dia mengangkat Xie Yu sebagai direktur? Apa untuk mengompensasi Xie Yu? Sudahlah, jangan urusi hal ini. Aku akan segera ke sana. Pertahankan kandidat semula dulu. Baik. Tang Jichuan, kau benar-benar bersusah payah. Cara pakai perintah suci tabib pun kau pelajari. Memang sudah siap sedia. Hahaha. Alasan-alasan yang kau karang ini terlalu terlambat. Kamu, ya. Ini terlalu palsu. Bagai nasi jadi bubur. Mana asli mana palsu, kini sudah jelas. Tang Dahai hanya cari alasan. Sebagai sang tabib, mana mungkin tak tahu rahasia perintah suci tabib. Diam, apa yang kalian bicarakan? Siapa yang mengoceh? Kalian akan segera tahu. Manajer lu datang.
Manajer Lu akhirnya datang. Kamu yang ditunjuk sebagai direktur baru, kan? Betul, saya datang ke sini untuk mengumumkan penunjukan direktur di Jiangcheng. Ini adalah surat penunjukan yang baru dicetak. Ambil sini. Menunjuk Xie Yu sebagai direktur utama baru. Saya Sekarang masih ada yang ingin kalian katakan? Apakah Tang Jichuan ini benar-benar sang tabib penyelamat dunia? Tidak mungkin. Dia cuma orang tak berguna yang diusir keluarga Tang. Lagi pula, keluarga Tang memperlakukannya begitu kejam. Mustahil dia membalas keburukan dengan kebaikan, lalu menyerahkan perintah suci tabib kepada keluarga Tang. Xuaner, bagaimana ini? Xiao Yu, ambil surat penunjukannya. baik. Apa yang kau lakukan? Ini aula menyelamatkan dunia. Surat penunjukan dari markas. Kau berani merobeknya. Memangnya kenapa? Surat ini sama sekali tidak sah. Direktur Jiangcheng hanya satu orang, yaitu Tang Dahai. Karena sang tabib sudah datang ke Jiangcheng, wajar saja jadi direktur. Dan kata Nona Tang, menantu pilihan sang tabib adalah Shen Xuan. Jadi, yang ini pastilah sang tabib. Yang mulia sang tabib, panggil saja aku Xiaolu. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Hahaha. Bukankah aku sudah bilang, Tang Jichuan, rencana licikmu akhirnya gagal, kan? Masih berkhayal berebut jabatan sang tabib dengan cucuku? Sungguh tak tahu diri. Ku beritahu, yang asli tak mungkin jadi palsu. Yang palsu tak mungkin jadi asli. Tampaknya kebenaran akan segera terungkap. Tang Jichuan, sekarang ini kau tak bisa berkata-kata lagi, kan? Hahaha. Masih berani bicara soal pengangkatan tertinggi. Lucu sekali. Kursi direktur utama ini tak akan kulepaskan. Jangan ada yang berani mengincarnya. Lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Ayah mertua, ini Bagaimana aku menghadapinya? Tak usah kau khawatirkan. Tang Dahai, kamu pikir dengan bantuan orang tua ini dan keluarga Shen setelah menduduki kursi direktur lalu bisa tenang-tenang saja? Ya, memang. Kenapa tidak? Kamu pikir karena menyusup ke keluarga kaya sejak kecil dan punya banyak koneksi, lalu lebih layak dariku untuk jadi sang tabib? Betul. Lalu kamu makin merasa dengan menyamar dan menipu, pakai perintah suci tabib untuk merebut kursi direktur, lalu ajukan lamaran, lalu bisa merebut posisi orang dan menggantikannya? Hahaha. Iya. Tunggu. Lamaran jabatanku, bagaimana kamu tahu? Karena surat lamaran jabatanmu ada di tanganku dan belum kutandatangani. Apa? Jadi, kamu bukan direktur Jiangcheng. Tidak mungkin. Laporan lamaran jabatanku, kenapa ada di kamu? Biar aku lihat. Ini benar punyaku, surat lamaran jabatan. Kenapa begini? Ayah mertua adalah tabib Tang. Banyak bisnis milik aula menyelamatkan dunia. Ayah mertua hanya perlu berkata, ingin jabatan apapun bisa mendapatkan, kan? Kenapa malah... Benar, Dahaya. Ada apa ini? Cepat jelaskan, agar tidak salah paham. Ini, sebenarnya ini, karena... Oh, aku tahu. Ini pasti karena peraturan aula menyelamatkan dunia ketat. Perubahan SDM harus melalui ujian. Ini prosedur normal. Jadi baru ada pengajuan lamaran ini. Ya, pasti begitu. Tapi surat permohonan ini kenapa bisa di tangannya? Betul. Pasti kau yang mencurinya. Bohong pada diri sendiri. Kau sendiri percaya. Hari ini, sekalipun langit runtuh, Tang Dahai, mustahil sang tabib. Ya, ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Tang Dahai, kau sudah lama membohongi kami. Tang Dahai, keluarga Shen sangat menghormatimu. Kalau kau menipu kami, kau tahu risikonya. Nona Tang datang. Wah, ramai sekali. Seharusnya aku datang lebih awal. Ziking, cepat ke sini. Jangan biarkan ayahmu dihina di sini. Diam saja. Benar. Cepat buktikan ayahmu sang tabib.
Ayah, sang tabib. Sayang, lihat. Aku sudah undang ayah mertua ke sini. Awalnya berpikir pesta pertunangan akan berjalan lancar. Tapi Xie ini, niat buruknya tak pernah berubah. Seperti kata ingin memakan angsa. Bahkan dia bawa seorang si imut, menyangka jadi yang mulia sang tabib. Si imut? Maksudmu? Dia? Iya sayang, kenapa? Kenapa tampaknya? Wajah Nona Tang agak aneh. Betul. Sepertinya dia tidak mengenal Tang Dahai. Malah lebih takut pada Tang Jichuan. Nak, kamu datang. Berani sekali. Berani mengambil keuntungan dariku. Kamu siapa? Ini, apa maksudnya ini? Dia, bukankah dia tabib penyelamat dunia? Karena dia palsu. Dia hanya penipu. Aku Tang Ziking hanya punya satu ayah, yaitu beliau di sampingku ini, Bapak Tang Jichuan. Ternyata dialah yang palsu. Setelah lama, ini pamanku. Tampaknya penilaianku benar. Memang, gayanya istimewa. Ayah, ternyata calon menantu pilihan ayah bukan Shen Xuan, melainkan Xie Yu. Ziking, aku sudah menyelidikinya. Xie Yu adalah cinta pertamamu di kampus. Hubungan kalian baik. Dan aku juga sudah mengamatimu. Xie Yu sangat berbakti, penuh perasaan. Memang bakat langka. Tapi, Jangan bilang tapi. Katakan pada ayah, kamu suka Xie Yu? suka. Dulu dia baik padaku. Xiao Yu, katakan padaku, kamu suka Ziking. Tuan Xie, maafkan saya tadi. Mulai sekarang Anda adalah menantu tabib Tang. Kami berharap Anda berbesar hati, tidak menyimpan dendam. Tuan Xie benar-benar luar biasa. Mari, saya minum untuk Anda. Bagaimana ini? Bebek yang sudah matang bisa terbang begitu saja? Memang mau bagaimana? Awalnya, aku ingin mengambil hati calon ayah mertua. Siapa sangka dia ayah mertua yang asli. Si imut seperti itu cocok jadi ayah mertuaku? Kapan anjing liar di jalanan bisa menikahi putri keluarga Tang? Xie Yu itu memangnya ada bagusnya. Sebagai putra keluarga Xi, setiap hari mondar-mandir, terus kontak dengan banyak pasien. Tak seperti Shen Xuan, di rumah, sehari-hari meneliti ilmu kedokteran, tampan dan berwibawa. Baru pantas. Keponakanku sayang, kalau menikah, harus dengan pria seperti Shen Xuan. Kakak ipar, lihat Shen Xuan itu, mana mungkin dia tampak berpendidikan tinggi dan berwibawa? Jangan panggil aku kakak ipar. Dulu, kalau bukan karena minum obatmu, suamiku takkan meninggal muda. Kakak ipar, itu cuma kecelakaan. Kecelakaan, kurasa kau sengaja. Kakakmu, kalau masih hidup, aku dan Xiao Er pasti bahagia sekarang. Aku tak perlu mengantar Xiao jauh-jauh ke luar negeri untuk hidup sendirian. Makanya Ziking, kali ini jangan dengarkan ayahmu lagi. Ziking, jangan sekali-kali dengarkan omongan ayahmu. Kau tak boleh menikahi Xie Yu itu. Shen, dilihat begitu, peluangmu memang besar. Ibu, sejak pertama bertemu, saya sudah merasa akrab. Tolong ibu membela saya. Tenang, jangan takut. Aku di sini. Mereka tak akan ganggu kau. Ibu tua, kenapa datang ke sini cuma buat repot? Apa aku merepotkan? Ini kan untuk keluarga Tang, untuk kebahagiaanmu. Aduh, ini kan ditentukan yang mulia sang tabib. Walau Anda yang lebih tua, tidak boleh diubah sembarangan. Tabib Tang Jichuan. Hahaha. Bagaimana mungkin? Selama ini dia cuma bantu-bantu kerjaan rumah kami. Bicaranya saja tak berani. Orang macam apa dia? Aku mana mungkin jadi kakak Ipa? Entahlah. Ibu, apa katamu? Dia bukan sang tabib penyelamat dunia. Benar, bukan. Selama ini aku tak pernah mendengar ayahku menyebutnya sebagai tabib penyelamat dunia. Tapi aku selalu dengar kabar dari luar. Ziking adalah putri sang tabib penyelamat dunia. Sang tabib itu marga Tang dari keluarga Tang. Ayahmu mestinya juga bermarga Tang. Sebenarnya aku selalu punya seorang ayah angkat. Walau tak pernah bertemu, tapi kurasa dia selalu melindungiku secara diam-diam. Semua itu ku dengar dari ibu tua. Kalau tidak, aku pun masih dibohongi. Ibu tua, bertahun-tahun ini ibu tak mau bicara padaku. Kini sudah saatnya ibu beritahu, sebenarnya siapa ayah angkatku, sang tabib penyelamat dunia. Dia adalah Tang Dahai. Dialah yang asli, sang tabib penyelamat dunia. Lawan aku? Hahaha. Ziking, kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya, Tang Dahai. Kamu anggap dia sang tabib? Ayah, ibu ini, sudah bersedia. Pernah bertemu atau tidak? Apa bedanya? Sudahlah ayah, beri sedikit ruang untuk semua. Tak akan kuberi ruang. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku demi data eksperimen rahasia di dunia kedokteran. Setelah data ini diumumkan, baru aku bisa umumkan identitasku. Akulah
Kamu bisa apa sih? Kamu cuma pelayan di keluarga kami. Sedangkan Tang Dahai, sejak aku lihat dia bawa perintah suci tabib, muncul di depanku. Aku sudah yakin. Dialah yang asli, sang tabib penyelamat dunia. Karena token rusak itu. Dia sih, adik angkat kakakmu dulu. Sejak kakakmu pergi, dia selalu membantuku, mengurus rumah tangga. Kamu sih, tak bersyukur. Malah mengganggu. Kamu pantas jadi adik iparku? Tang Dahai, kamu licik sekali. Bahkan kakak iparku juga tertipu olehmu. Kagum, benar-benar kagum. Yang membuatmu kagum masih di belakang. Hahaha. Saudara-saudara sekalian, maafkanlah acara pertunangan hari ini membuat malu kalian semua. Pertama-tama, Kieku dan Shinseng. Mereka semua sudah kenal denganku. Adapun Xie Yu, dia adalah cinta pertamaku yang menemaniku selama masa kuliah. Sedangkan Shen Xuan sangat berkelas dan berpendidikan, lemah lembut lagi berbudi. Ziking, sampai saat ini sudah waktunya kau memberitahu pilihanmu kepada semua orang. Selama ini aku cukup berbakti pada ayahku, karena aku tahu membesarkanku tidaklah mudah baginya. Jadi aku memilih Shen Xuan sebagai pasangan hidupku. Ziking, Ayah, aku juga demi keluarga Tang. Aku harus pilih Shen Xuan. Xie Yu, maaf. Ziking, aku kasih kesempatan terakhir. Kau yakin mau begitu? Ayah, keputusanku sudah bulat. Jangan persulit aku dan Shen Xuan lagi. Lagi pula, aku punya alasan yang mengharuskanku memilih begitu. Kalau gitu, coba katakan. Apa alasannya? Aduh, ayah, di sini ramai. Tidak pantas. Nanti di rumah, langsung ku beritahu. Hai, sayang sekali. Meski kau pandang rendah aku, terus mau apa? Jodoh sudah ditakdirkan. Aku akan nikahi putrimu. Dan kau, mau tak mau kau harus terima aku sebagai menantumu. Paman, saya dan Ziking memang tak ditakdirkan bersama. Kita tak bisa jadi keluarga. Tak apa. Baik, saya mengundurkan diri. Kalau semua orang menganggap Tang Dahai sebagai sang tabib penyelamat dunia, lalu semua menjilatnya, bahkan anak saya sendiri tertipu olehnya. Demi ketenaran dan keuntungan, calon suami pilihan saya ia tinggalkan. Saya tak bisa berkata apa-apa. Tapi ingatlah kalian semua, jangan sampai menyesal nanti. Xie Yu, kita pergi. Berdiri, aku izinkan kalian pergi. Shen Xuan, kau mau apa? Dia ayahku. Kau tak tahu saat mereka berebut gelar tabib tadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menghina saya, memukul saya, memaki saya. Kau tahu betapa banyak rasa sakit hati saya? Begini saja, biarkan mereka pergi. Apalagi yang kau mau? Yang mulia Xuan Xue, kau lupa perjanjian kalian tadi. Dilepas begitu saja, lalu dinas pengawasan obat diletakkan di posisi apa? Benar, aku bilang meniru sang tabib. Takkan ku maafkan. Yang mulia Xuan Xue, walau dia bukan sang tabib, tapi bagaimanapun dia adalah ayahku. Tolong berbelas kasihlah. Karena Ziking sudah bicara, lepaskan saja si tua Tang Jichuan ini. Lagi pula, dia calon mertuaku, kita akan sering bertemu. Hubungan terlalu tegang, juga tak baik. Sedangkan Xie Yu harus dihukum berat. Siapa yang berani hari ini? Kau bicara besar, tapi kemampuanmu sangat kecil. Aku akui, tadi aku salah mengenalimu. Tak kusangka kau benar ayah Tang Ziking. Tapi bicaralah sebanyak apapun, kau cuma sendirian. Xie Yu bukan saudaramu. Aku tak mengerti kenapa kau nekat membelanya. Hari ini ku bela dia. Sampai akhir. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, kau tak ada yang sebanding dengan Xie Yu sedikit pun. Tang Ziking, kau lihat. Ini ayah baikmu. Lebih suka bantu orang lain daripada berdiri di pihak putri kandungnya sendiri. Ayah angkat. Ini Gampang saja, Xuan Xue, atas nama sang tabib. Kuperintahkan kau untuk mematahkan keempat anggota tubuh Xie Yu dan lempar dia mengemis di jalan. Mengerti? Mengerti, yang mulia sang tabib. Akan dilaksanakan. Xie Yu, bukannya kamu bisa sombong? Lihat, masih bisa sombong? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Liu Yu, Anda datang. Aku menyuruhmu datang memberi hadiah. Seperti inikah caramu memberikannya? Liu Yu, keadaannya tidak seperti itu. Diam, urusannya. Sudah jelas ku mengerti. Seperti diketahui umum, sang tabib penyelamat dunia adalah tulang punggung dunia kedokteran Dacia. Selama ini diam-diam berkontribusi bagi Dacia bahkan dunia, menyelesaikan penderitaan penyakit tak terhitung. Kalian hari ini masih bisa punya kedudukan seperti ini. Semua karena ada sang tabib. Siapapun yang berani tidak menghormati sang tabib, layak mati. Mengapa kau masih bengong? Liu Yu datang. Kenapa kau tidak menyapanya? Menyapa dong. Aku tidak kenal Liu Yu. Kamu tidak kenal, bukankah kamu Ziking dan ayah angkat Liu Yu? Ziking juga baru hari ini mengetahuinya kalau dia anak angkatku. Oh iya ya. Maafkan aku, ayah. Aku terlambat datang, membuat ayah menderita. ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau kenal Liu Yu? Kenapa dia memanggilmu ayah angkat? Semua ini tidak pernah kau ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Haruskah aku memberitahumu? Ini ayahmu. Bisa-bisanya bicara seperti itu pada ayahmu sendiri? Tahukah kamu ayah angkat selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi dunia medis? Kalau bukan karena kamu... Sudahlah, sekarang membicarakan semua ini apa gunanya? Sudah kukatakan banyak pada mereka, tapi kata-kata mereka tetap tajam terus mendesak. Kau?
ayah angkat. Coba lihat, sudah malam. Pesta pertunangan ini Pertama-tama terima kasih atas kehadiran kalian. Sekarang kuumumkan pesta pertunangan ini dibatalkan. Apa? Ayah, apa yang ayah lakukan? Bukankah sudah saya katakan saya ingin bersama kakak Shen Xuan? Sayalah yang menikah, bukan ayah. Tang Jichuan, tak pernah saya sangka kau ternyata punya hubungan dengan Liu Yu. Tapi jika ingin menyalahkan, salahkan saja saya. Jangan susahkan Ziking pesta. Pertunangan saya bisa mengalah sedikit. Urusan hari ini cukup sampai di sini, yang lalu biarlah berlalu. Saat kalian menyusahkan saya, kenapa tak kau katakan itu? Sudahlah. Apa maksudmu? Kau menyuruh saya minta maaf? Sebagai sang tabib di mata orang banyak, seharusnya kau bisa tunduk dan bangun, kan? Sekarang asal kau bersujud memberi saya 3 kali sujud yang keras, saya akan melepaskanmu. Kau... Ayah, saya tak peduli. Aku mau bersama kakak Shen Xuan. Ziqing sendiri saja sudah setuju. Kau sebagai ayahnya masih mau ikut campuri kebahagiaan anakmu? Benar, bukankah Shen Xuan ini cukup baik? Aku juga setuju. Ayah, gosip masyarakat ini omongan orang menakutkan. Kau tak bisa demi sekadar emosi sesaat hancurkan kebahagiaanku. Emosi sesaat? Hah? Kamu tahu latar belakang keluarga Shen? Apa latar belakang mereka? Kamu tahu Shen Xuan pernah berselingkuh dengan berapa wanita? Apa yang kau omongkan? Hanya karena kau lebih tua. Bolehkah kau begitu memfitnahku? Ayah, bagaimana bisa kau berkata begitu tentang Shen Xuan? Shen Xuan bukan orang seperti itu. Benar atau tidak, dia sendiri paling tahu dalam hatinya. Bahkan Liu Yu memanggilnya ayah angkat. Mungkinkah dialah sang tabib penyelamat dunia yang sebenarnya? Peduli apa dia tabib atau bukan, bisa membuat Liu Yu begitu hormat, pasti punya latar belakang kuat. Sudahlah, lupakan. Kita tak bisa melawan mereka. Jangan ikut campur, cukup lihat saja. Pesta pertunangan hari ini selesai. Ayah, Xie, ayo kita pergi. ayah. Ziking, kau masih terlalu polos. Kau sama sekali tak tahu, wajah seseorang bisa dikenali, tapi hatinya tidak bisa. Ku beritahu, meski kau tak pilih Xie Yu, kau juga tak boleh menikahi Shen Xuan. Kakek, ada apa? Jadi, sebenarnya Anda bukanlah sang tabib penyelamat dunia, betul kan? Kakek, aku... Sudah sampai saat ini, masihkah engkau tak mau berkata jujur padaku? Kakek, aku jelas begitu hebat, begitu berusaha. Bahkan kakak ipar sangat mengakuiku. Semua orang keluarga Tang. Cukup. Kini sudah begini. Meski bukan yang asli, harus dijadikan yang asli. Kakek, apa maksud perkataanmu? Mereka hanya mengandalkan Liu Yu, sedangkan Aula menyelamatkan dunia dari manajemen hingga pusat kekuasaan semua orang keluarga Tang. Kalau mereka bilang kau sang tabib, maka kaulah sang tabib. Kakek, maksudmu apa? Kalau mereka bilang kau sang tabib, maka kaulah sang tabib. Kakek, maksudmu apa? Libatkan keluarga Shen, dan posisi sang tabibmu akan benar-benar kokoh. Maksud kakek, suruh Shen Xuan mengambil posisi direktur Jiang Cheng? Dengan begini, keluarga Shen akan terikat dengan kita. Aku akan menyuruh mereka transfer semua saham padamu. Nanti, kaulah pemegang kekuasaan terbesar di Aula menyelamatkan dunia. Nanti, bukan sang tabib pun harus jadi sang tabib. Hahaha. Hah. Kali ini lihatlah, Tang Jichuan masih bisa lawan aku dengan apa. Hahaha. ayah angkat, ayah tak perlu menyembunyikan identitas lagi. Bagaimana? Dulu Raja Dasyam meminta ayah meneliti obat anti kanker. Sekarang hasil uji sudah keluar. Raja sangat puas. Kini beliau mengizinkan ayah mengumumkan identitas sang tabib penyelamat dunia. Dan tepat besok malam, Raja khusus mengundang para kepala negara ke Jiangcheng. Raja juga akan hadir sendiri untuk menyaksikan. Besok malam. Baik. Aku sudah menunggu lebih dari 20 tahun. Saat ini akhirnya tiba. Ayah angkat, selama 20 tahun ini, saya temukan Aula menyelamatkan dunia telah disusupi keluarga Tang. Kini, kutu kayunya sudah penuhi semuanya. Saya tahu pria itu bermaksud jahat. Jadi saya pakai perintah suci tabib untuk uji dia. Ada lagi? Belakangan saya selidiki diam-diam, Tang Dahai sedang diam-diam berkonspirasi dengan pemegang saham besar Aula. Bagaimana perlu saya tangani? Tidak perlu. Karena Tang Dahai masih bisa berulah. Biar dia bergerak dulu 2 hari. Ini kesempatan langka. Tang Dahai terlalu sombong, diam-diam berkonspirasi dengan pimpinan Aula. Mengira diri macam harimau yang berburu. Tak sadar belalang memakan capung burung di belakangnya mengintai. Ini kesempatan tepat untuk menangkap mereka sekaligus. Ayah angkat bicara benar. Tampaknya semua sudah diramalkan ayah.
Villa keluarga Tang ini sungguh megah. Katanya waktu dibangun 2 puncak gunung diratakan. Tapi setelah aku nikahi Tang Ziking, nanti semua di sini jadi milikku. Kak Shen Xuan, apa ayahku mau menerimamu kalau lihat ini? Dia terima atau tidak? Terus mau bagaimana? Dia toh bukan sang tabib penyelamat dunia. Kita lebih baik periksa ayah angkat saja. Ah, Kakak Shen Xuan, jangan bilang begitu dong. Dia toh tetap ayahku. Baik-baik, aku tahu. Nanti jangan sampai ketahuan. Kakak Shen Xuan, kamu jalan-jalan dulu di halaman. Aku mau temui ayah. Kalian berdua, temanin kakak Shen Xuan jalan-jalan. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tanya kalian. Ya, Nona. Awalnya aku berharap melamar Ziking, tapi sekarang tampaknya hanya khayalanku saja. Kamu sungguh tebal muka. Sangat tebal, bukan? Siapa pemilik masa depan di sini? Kau tak sadar? Berani datang ke tempat seperti ini. Pantaskah kau datang? Apa maksudmu, Paman Tang yang mengundangku? Tahan dia. Kembalikan. Jujur ku beritahu, Tang Ziking sudah hamil anakku. Akulah pemilik sini. Ku bunuh kau, lalu bagaimana? Kamu berani? Apa? Kau hamil? Ayah, ini alasan aku harus menikahi Shen Xuan. Ah, ayah, aku tahu ayah meremehkannya. Tapi sekarang begini. Masa aku harus membuang bayiku? Selain itu, ibu tua bilang, bayi ini harus dilahirkan. Kau yakin benar hamil? Ternyata laporan palsu ini masih berguna. Kak Shen Xuan memang cerdik. Ayah, aku yakin laporan ini adalah hasil medical check-up yang aku dan Shen Xuan jalani bersama. Dan juga aku bersamanya yang mengambilnya langsung. Tidak mungkin salah. Tahan dia. Cinta putihmu itu, di hatinya sudah tak ada tempat untukmu. Haha, kamu memang bodoh. Zaman sekarang masih main drama cinta mendalam. Kamu licik. Hahaha. Masih tak sadar realita? Aku sebentar lagi dapat segalanya dari keluarga Tang. Sedangkan kamu sebentar lagi jadi tak punya apa-apa. Maksudmu apa? Maksudku apa? Xiaoyu hancur, keluarga Si hancur. Apa terjadi, Ayah? Keluarga Shen tiba-tiba menyerang. Keluarga Si tak tahan, bahkan rumah sakit, aduh. Kamu... Aku hanya ingin keluarga Simu hancur lebih cepat. Apa aku salah? Mengapa kamu tak mau lepaskan aku? Lepaskan keluarga sih. Aku sudah janji tak rebut Ziking darimu. Mengapa masih lakukan ini? Serang aku, serang keluarga sih saja cukup. Tapi mengapa kamu serang rumah sakit? Kau tahu di dalamnya banyak pasien butuh selamat. Kau tahu? Pergi. Apa hubungannya denganku? Aku tak sakit. Apa yang kalian lakukan? Tahan dia untukku. Xiaoyu, hari ini kutebarkan kesadaranmu. Aha. Masih berani melawanku? Berkahak padaku? Hentikan. Hentikan. Lepaskan dia. Kalian nekat sekali. Berani benar. Orang yang kubawa pulang pun kau ganggu. Tuan Tang, ini perintah Tuan Shen. Dia yang menyuruh kami. Paman Tang, kumohon. Tolong selamatkan keluarga Si. Di RS keluarga Si masih banyak pasien kritis. Kumohon tolong selamatkan mereka. Asal kau menolong mereka, kujanjikan takkan muncul lagi di depan keluarga Tang. Dan Ziking takkan kuganggu lagi. Kumohon selamatkan mereka. Xiaoyu, jangan takut. Selama ada aku, Tang Jichuan, aku lihat siapa yang berani sentuh keluarga si Xiaoyu. Aku antarmu istirahat. Minggir. Kau tak lihat aku mau bawa dia pergi? Jangan kira kau ayahnya Ziking
aku tak berani sentuhmu. Kau harus tahu, aku juga tuan rumah di sini. Sejak kapan keluarga Tang kau yang putuskan? Sekarang di sini aku yang berkuasa. Ayah, Ziking, lihatlah ayahmu masih tak mau akui aku. Tadi alasan aku berlaku begitu pada Xie Yu, dia yang mulai kurang ajar padaku. ayah, kenapa kamu selalu begini? Mau pamer status? Di rumah ini, ibu yang selalu berkuasa. Ditambah lagi, ayah angkat yang terkenal, Tang Dahai, ada di sini. Kamu mana bisa saingi mereka? Bagus. Sekarang bahkan kamu, anak kandungnya sendiri, sudah meremehkanku. Benar kan? Hah? Lalu untuk apa kamu datang hari ini? Di sini bukan kamu yang pegang kendali. Aku suami Ziking. Aku yang berkuasa di sini. Justru kamu, percaya tidak kalau aku usir kamu? Ziking. Kamu yakin hari ini mau berpihak padanya untuk melawan saya yang tua ini? Ayah, jangan lagi bicara. Kakak Shen Xuan sudah bilang, Xie Yu yang memulai duluan. Kok bisa kamu begitu berat sebelah? Saya berat sebelah? Lihatlah dirimu. Kamu mau membuat saya yang tua ini mati kesal barulah puas. Ayah, Kalian berdua buta? Tidak lihat Nona Tang berdiri di sisi saya? Masih tidak usir dia? Hentikan. Xuanxue dari Dinas Pengawasan Obat diperintahkan datang melindungi Tuan Tang. Sekarang, siapa yang berani bertindak? Sekarang masih ada yang memperhatikan saya? Pergi. Ziking, masih ayah angkat yang baik pada kita, sudah mengosongkan posisi Direktur Aula Menyelamatkan Dunia dan memberikannya. Lihat lagi ayahmu. Apakah kau benar anak kandungnya? aku juga tak tahu ayahku bagaimana sebenarnya. Dulu dia tidak seperti ini. Ayo pergi. Kau selidiki anak ini ada apa? Ini Tuan Tang. Oh ya? Ada satu hal, Liu Yu menyuruhku menyampaikan Tang Dahai berbuat curang di belakang, ingin memasukkan Shen Xuan jadi Direktur Aula Menyelamatkan Dunia. Tapi Bapak sudah memperkirakan, kalau mereka ingin berhasil, harus menukarnya dengan seluruh keluarga Shen. Aku mengerti. Biarkan Shen Xuan menerima akibat perbuatannya. Paman Tang, kenapa Bapak terus membantuku? Aku tahu kau anak baik hati mulia. Aku tanya padamu, apakah kau masih memikirkan Ziking? Perasaanku pada Ziking tak pernah berubah. Tapi, Tampaknya tak boleh lagi membiarkan Ziking bertindak semaunya. Tak apa, asal kau masih memikirkannya, urusan selanjutnya kuserahkan padaku. Sekarang mari kita urus hal yang penting. kau ingin menunjukku sebagai direktur? Saat ini, jabatan direktur sudah tak bisa menekan Shen Xuan. Ku harus menjadikanmu ketua aula. Kakek, bagaimana kelanjutannya? Direktur Sun kan orangku. Seharusnya tak ada masalah kan? Pemegang saham Sun sudah tiba di ruang rapat Aula Menyelamatkan Dunia untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Bagus, Shen Xuan segera tiba. Masalah penunjukan direktur bagaimana? Selesai. Tapi harus dibayar dengan aset keluarga Shen. Baru Shen Xuan bisa aman di posisi ini. Asalkan aku jadi sang tabib, bangkrut atau tidaknya keluarga Shen, urusan kita apa? Bangkrut? Ayah angkat. Bangkrut apa? Oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ayo, kita masuk. Direktur Tang, Anda datang. Ya. Bukannya beberapa pemegang saham sudah datang? Anda naik dulu untuk menjemput. Aku ajak Xie Yu jalan-jalan. Mengenal lingkungan di sini. Baik, aku pergi dulu.
Ayah angkat, tak kusangka aku juga suatu hari bisa jadi direktur aula menyelamatkan dunia. Karena kau memanggilku ayah angkat, kursi direktur memberikannya padamu, bukankah sudah seharusnya? Ayah angkat, kau terlalu baik padaku. Tidak seperti pria Tang Jichuan itu tidak berguna sama sekali. Berdiri. Tang Jichuan. Tempat seperti ini bukan untuk kalian. Kalian berdua benar-benar tak bisa dihindari. Kemanapun aku bertemu kalian Tang Jichuan. Katakan, hari demi hari kau bawa Xie Yu ini. Apa yang kau dapat? Apa yang kulakukan? Urusanku, bukan urusanmu. Ayah, coba lihat kau sudah datang. Kenapa bawa Xie Yu? Ku bawa dia bergabung. Ada masalah? Tapi posisi direktur, Bapak angkat sudah serahkan pada Shen Xuan yang diucapkan di pesta pertunangan tak berlaku lagi. Sudahlah, jangan buang waktu, jangan tunda Shen Xuan menjabat. Ayo pergi. Masih perlu kita pergi? Tentu harus. Tunggu saja, lihat nanti. Kalian? Anda direktur baru Shen Xuan? Katanya direktur ini menantu Tabib Tang. Bahkan direktur Sun mendukung dia. Tabib Tang pasti hargai dia. Lihat, itu Shen Xuan yang lain itu pasti Nona Tang. Andai aku seberuntung itu baguslah. Yang satunya lagi mungkinkah? Tepat, dia adalah pendiri aula menyelamatkan dunia tabib legendaris Tang Dahai. Yang mulia Sang Tabib, saya Liu Yue, komisaris aula menyelamatkan dunia. Tugas utama saya mengelola operasi harian aula menyelamatkan dunia. Sebelum direktur utama datang, aula menyelamatkan dunia selalu saya yang bertanggung jawab. Kau yang bertanggung jawab, kenapa aku tidak tahu? Siapa kau? Beraninya kau bicara. Ayah, Ziking, cepat tenangkan ayahmu. Ini aula menyelamatkan dunia, bukan di rumah. Jangan biarkan dia di luar memalukan diri. ayah, tolong jangan buat onar lagi. Kenapa kau ikut sampai ke sini? Kali ini aku datang untuk memperingatkan semua orang, hati-hatilah dengan Tang Dahai ini. Shen Xuan, jika kau nekat menjadi direktur utama ini, keluarga Shen akan hancur. Tang Jichuan, jangan bicara omong kosong di sini. Ayah, bukannya ayah selalu mengagumi orang-orang berbakat, kakak Shen Xuan menjadi direktur ini. Kenapa tidak boleh? Benar, aku hanya butuh tanda tangan ketua aula. Setelah ditandatangani, aku akan jadi direktur aula menyelamatkan dunia. Keluarga Shen bisa langsung melesat. Mana mungkin hancur? Baik. Ini katamu sendiri. Jangan menyesal nanti. Xiao Yu, tanda tanganilah untuknya. Aha. Aku? Benar. Hanya dengan tanda tangan ketua aula, surat pengangkatan baru berlaku. Ayah, apa maksudmu? Maksudmu? Xie Yu, dia adalah ketua aula menyelamatkan dunia? Betul. Dialah ketua aula menyelamatkan dunia. Lucu, kebohongan kotor kalian ini berani diucapkan? Semua tahu ketua aula menyelamatkan dunia selalu milik sang tabib. Apalagi ketua aula itu bermarga Tang, bukan Si. Betul. Ini mustahil. Kudengar keluarga Xie ini sudah bangkrut. Tak bisa jaga diri sendiri. Wah, Xie Yu ini mana mungkin berubah jadi ketua aula? Kuasa seluruh aula. Jangan tertipu, dia ayah Ziking. Tak setuju kami bersama. Sengaja datang buat onar. Tang Jichuan, kok tak tahu malu begini? Ziking sudah hamil anakku. hahaha. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jabatan direktur ini awalnya untuk menantuku. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin Xie Yu menjadi ketua aula menyelamatkan dunia, walau dia bukan menantuku. Ayah, dasar apa dia berhak? Karena Xie Yu selalu di sampingku. Sedangkan kalian, Shen Xuan, jabatan direktur ini bisa kuserahkan padamu. Lagi pula cuma titel saja. Sekalian membuat keluarga Shen bangkrut. Mengapa tidak? Bangkrut? Apa katamu? Jelaskan maksudmu. Jangan dengar omong kosongnya. Katanya ketua aula. Ya sudah, yang hadir di sini. Siapa yang kenal dia? Cepat pergi. Kalian yang harus pergi. Kamu percaya? Aku akan panggil orang. Lempar kalian keluar. Kamu,
Cukup, jangan pura-pura. Kamu bilang kamu ketua aula. Kamu ketua aula, bagaimana buktinya? Aku ingat, aku punya foto aula menyelamatkan dunia, foto pendirinya. Foto ini, apakah kamu... Bawa ke sini. Beraninya kau menyamar jadi ketua aula. Semuanya, lihat ini. Ini orang yang sama? Ini tidak seperti ayahku. Malah seperti ayah angkat. Ketua aula gagah perkasa, tampan dan gagah. Kamu pantas? Paman Tang, sepertinya memang tak mirip. Nyali kalian dari mana? Sang tabib ada di sini. Masih berani memalsu? Aku ingat sekarang, bukankah dia yang di pesta pertunangan buat keributan itu? Ya, dia. Bikin manajer HR dipecat semua. Sungguh tak tahu aula menyelamatkan dunia sekarang rekrut orang macam apa. Ini foto 20 tahun lalu. Masa bisa sama? Tahun-tahun ini tak ada. Perusahaan penuh sampah. Kamu ribut di pesta pertunanganku, sudahlah. Masih ganggu pengangkatanku? Satpam. Usir mereka. Tuan Sen ini direktur pilihan sang tabib. Dan Direktur Sun ada di lantai atas membahas jamuan untuk sang tabib. Ini kesempatan bagusku untuk menjilat pengawal. Usir kedua orang yang tidak tahu diri ini keluar dari sini. Siapa berani? Halo Yunsu, aku di kantor Dewan Direksi. Datanglah ke sini. Dia punya nomor sekretaris Yun? Jangan-jangan benar pendiri aula menyelamatkan dunia? Berpura-puralah, teruskan aktingmu, sampai-sampai sekretaris Yunshu kau jadikan dalih. Kelihatannya kamu cukup tahu tentang aula menyelamatkan dunia kami. Siapa lagi Yunshu itu? Tuan muda Shen Yunshu bukan orang sembarangan. Dia sekretaris pribadi sang tabib kami. Posisinya tidak kalah dari pemegang saham Sun. Setara kabinet Zudi di dinasti Ming, hanya sang tabib yang perintahnya dia patuhi. Apa? Apa yang terjadi? Di dalam aula menyelamatkan dunia ada orang seperti ini? Dia hanya berpura-pura tak kenal sekretaris Yunshu. Bahkan jika sekretarisnya datang, aku tanpa ampun. Kusuruh mereka pergi. Cukup, aku perintah kalian. Segera usir mereka. Kumpulan orang buta. Beranikah kalian? Apa yang tak berani? Sungguh menarik. Shen Xuan, jangan sombong. Aku tegaskan. Semoga nanti kau masih bisa tertawa. Usir mereka. Berhenti. Kalian mau apa? Sekretaris Yun kedua orang ini memalsukan diri sebagai ketua aula menyelamatkan dunia kami. Kami sedang bersiap mengusir mereka keluar. Memalsukan sebagai ketua aula mereka? Benar, mereka lah itu. Di hadapan banyak orang ini mengaku sebagai sang tabib. Penyelamat dunia bahkan ingin menyerahkan posisi ketua aula kepada pria muda di sampingnya. Kurang ajar sekali. Berkat Direktur Shen yang membongkar mereka. Halo sekretaris Yun, saya direktur baru hari ini, Shen Xuan. Baru saja Andalah yang mengusir mereka? Ini juga keinginan ayah angkat saya. Karena Anda tak kenal saya, ayah angkat saya, Anda kenal kan? Sang tabib penyelamat dunia, dialah itu? Beraninya kau bicara begitu pada ayah angkatku? Cukup satu kata dari ayah angkatku, kau akan langsung diusir. Usir aku? Sekretaris Yun, beraninya kau? Siapa yang beri kalian nyali untuk mengusir mereka? Aku yang terbesar di sini. Aku direktur di sini. Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa? Lihatlah diri sendiri di cermin. Pantas atau tidak? Aku tidak pantas. Lalu kau pantas? Kau cuma seorang sekretaris kecil. Sombong apa? Ayah angkat, cepat bantu aku bicara. Sudah. Sekretaris Yun, Direktur Aula Menyelamatkan Dunia, dan pimpinan tinggi sudah tiba. Aku sarankan kau tahu diri. Barang-barang buta. Menyebut kalian bodoh pun sudah terlalu tinggi. Maaf Ketua Aula, aku terlambat datang. Hukumlah aku. Hormat kepada Ketua Aula. Ketua Aula. Kau panggil dia ketua aula? Bagaimana mungkin Xie Yu jadi ketua aula? Ini mustahil. Bagaimana bisa? Kenapa mustahil? Kenapa tidak seharusnya? Peraturan baru Aula Menyelamatkan Dunia. Mulai hari ini, Xie Yu ditunjuk sebagai Ketua Aula Menyelamatkan Dunia. Ada yang keberatan? Tidak, akulah menantu yang mulia sang tabib, juga komisaris Aula Menyelamatkan Dunia. Bagaimana mungkin dia jadi ketua aula? Dia itu apa? Bisa menandingi aku? Mana mungkin dia lebih tinggi dariku? Ayah angkat, cepat, bicaralah bela aku. Pasti kamu sekretaris ini yang disuap mereka. Disuap? Aku semudah itu bisa disuap? Kalau tidak, coba tawarkan harga lihat apakah aku mau disuap? Ini pasti salah bagian personalia. Mencari-cari alasan. Dulu kukira Paman Tang hanya menghiburku, tak disangka ternyata benar. Itu kan ketua aula yang memimpin seluruh aula menyelamatkan dunia. Mungkinkah Paman Tang benar-benar sang tabib? Liu Yue, kau bisa pergi sekarang. Ambil uangmu di bagian keuangan. Aku salah. Sekretaris Yun, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Maaf Sekretaris Yun, aku tahu salahku. Aduh,
Wahai semua, ekspresi apa ini? Xie Yu diangkat jadi ketua aula. Tampaknya, kalian semua tak terlihat senang. Ayah, apa yang terjadi? Cepat katakan, kau benar sang tabib? Betul ayah angkat. Bukankah ayah bilang sayalah direktur, pemegang kuasa aula menyelamatkan dunia? Lalu sekarang bagaimana? Ayah mau ingkar janji, terima Xie Yu jadi menantu? Ayah tak mau saya lagi? Di perutnya sudah ada anak saya. Ayah mau khianat? Sudahlah, saya benar tak bohongi ayah. Sebenarnya saya... Masih mau alasan apa lagi? Sekarang Xie Yu sudah jadi ketua aula. Lalu saya apa? Cuma direktur kecil. Bisa apa? Ayah, saya akui Xie Yu hebat. Tapi bisakah? Jangan lakukan itu. Kalau saya bilang tidak, Ayah, saya mohon. Ayah, aku mohon. Aku sungguh suka Shen Xuan dan sang tabib. Dia banyak membantuku. Aku tak bisa membalas budi dengan kejahatan ayah. Sejak kecil ayah ajari aku. Ayah bilang, orang harus tahu balas budi. tahu balas budi. Aku memang ajarin kau sejak kecil untuk tahu balas budi, tapi kau harus pahami objeknya. Sudahlah. Aku salah menilaimu. Aku dan Xie Yu sama-sama salah menilaimu. Kau tak pantas untuk Xie Yu. Coba kau renungkan bagaimana Xie Yu memperlakukanmu demi kau. Bahkan adiknya sendiri dia jauhi. Tapi kau perlakukan dia seperti ini. Kau tegah. Ayah, kau mengaku sebagai sang tabib penyelamat dunia. Itu fakta yang tak terbantahkan, Bapak angkat. Dia tak salahkanmu, itu sudah murah hati. Dan kalian masih ribut di sini, bahkan tak segan menyuap sekretaris Yun. Kalian tahu akibat perbuatan ini? Dan Direktur Sun dan pimpinan aula menyelamatkan dunia ini sedang rapat di lantai atas. Mereka sebentar lagi akan turun untuk menghadiri perjamuan sang tabib. Nanti, apa akibatnya? Sudah kalian pikirkan? Tang Ziking, siapa Paman Tang sebenarnya? Kamu sampai sekarang belum tahu? Kamu malah membela mereka. Urusan keluarga Tang saya, tak perlu kamu urus. Sudahlah, Ziking keluarga Tang bersalah pada ayahmu beberapa tahun ini, mengabaikannya. Membuatnya menderita. Jadi, dia buat drama ini agar kau merasa bersalah, supaya dia kendalikanmu. Ayah, lihat ayah baptis begitu baik. Dia sudah akui salah. Kenapa kau masih keras kepala? Tang Dahai. Masih perlu berpura-pura? Pura-pura? Apa yang saya pura-purakan? Kamu cuma iri dan dengki. Saya menghormati Ziking, selalu mengalah padamu. Mau apa lagi, Ziking? Kau harus pahami kesulitan ayah angkatmu. Bakat aktingmu ini, kalau tidak syuting film, sungguh sayang. Bapak, sejauh apa kau akan memeras ayah angkat sampai ke batasnya baru kau berhenti? Dia sudah mengalah. Lagi pula, kau mengangkat Xie Yu jadi ketua aula, tak boleh membalas dendam secara pribadi dengan wewenang. Biarkan aku bersikap adil, lihat keadaan putrimu sendiri, sudah dipaksa sampai seperti apa. Semua mengalah padamu karena kau ayah Ziking. Cukup sudah. Apapun yang kau mau bisa kuberi. Hahaha. Demi jabatan direktur utama ini, kau rela meninggalkan segalanya? Tentu, Jika harus meninggalkan seluruh keluarga Shen, kau juga rela. betul. Aku akan lakukan tanpa ragu. Baik. Sudah kau bilang begitu, Xie Yu, tanda tangani surat pengangkatannya. Paman Tang, ini Aku suruh kau tanda tangan. Tanda tangan saja. Tunggu saja keluarga Shen bangkrut. Akhirnya aku jadi direktur aula menyelamatkan dunia. Aku jadi direktur. Ketua Xia, ini semua harta keluarga Shen setelah dilikuidasi. Sudah kami terima. Mohon dilihat. Apa? Kau bilang apa barusan? Kau bisa jadi direktur karena Tang Dahai menukarnya dengan seluruh keluarga Shen. Tidak mungkin. Kau jual keluarga kami? Shen Xuan, semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, kau menghancurkan keluarga Shen seluruhnya. Masih bilang demi kebaikanku, aku menikahi Tang Ziking untuk membuat keluarga Shen menguasai aula menyelamatkan dunia. Sekarang bagaimana? Shen Xuan, kau bilang menikahiku hanya untuk menguasai aula menyelamatkan dunia. Bukan begitu, Ziking. Bukan begitu. Tolong dengarkan penjelasanku. Tidak. Tang Jichuan, kau sudah tahu sejak awal kan? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Shen benar-benar bangkrut? Rugi besar.
Pertunangan ini menghabiskan seluruh harta keluarga Shen. Ternyata menantu sang tabib ini juga tidak mudah ya. Tak perlu khawatir, kamu punya jabatan direktur. Tak lama lagi, seluruh grup akan jadi milik kita. Masih peduli dengan keluarga Shen yang kecil ini? Omong kosong, Shen Xuan. Kau ditipunya. Dia hanya berpura-pura. Dia benar-benar penipu. Tang Dahai, kamu bukan sama sekali sang tabib, benar kan? Berjanji menyerahkan kursi direktur kepada Shen Xuan, tapi malah menuntut seluruh hartanya ayahku. Ayahku ini kenapa bisa langsung menyerahkan posisi ketua aula kepada Xie Yu? Ini karena Masih mau berkelit lagi? Bahkan aku saja sudah menyadarinya. Kamu sedang membohongi orang Shen Xuan. Jangan dengarkan lagi omong kosongnya. Ayo cepat bersama aku. Minta maaf pada ayahku. Jangan-jangan Tang Dahai ini memang palsu? Aku Aduh, cepat minta maaf Shen Xuan. menyuruhku minta maaf pada Tang Jichuan. Si tua bangka itu tidak mungkin suruh aku minta maaf padanya. Mustahil. Kamu? Hei kalian, bawa si penipu ini pergi. Tang Jichuan, sekalipun aku bukan sang tabib, kau pun mustahil jadi dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Ternyata Tang Dahai benar-benar penipu. Sang tabib, ketua aula, ruang rapat sudah siap. Tinggal menunggu Anda. Sepertinya kalian masih belum paham situasinya. Kalau begitu, ikutlah aku. Paman Tang, mengapa bawa saya ke sini? Xiao Yu, hari ini aku sengaja menyiapkan kejutan untukmu. Jangan sampai kau terkejut. Aha. Ini kejutan? Kejutan apa? Sebentar lagi kau akan tahu. Hai tua bangka, kau panggil kami kemari cuma untuk lihat meja jelek ini? Oh, iya. Kalau bukan biar kau mati ngerti, kau takkan punya hak datang ke tempat ini. Kau tak punya hak. Hak. Ziking di sini mau kemana? Aku bisa. Ayah, di sini sebentar mau terima orang penting ya? Sebentar lagi, ayah ada teman lama datang. Teman penting. Teman pentingmu ini bukannya kenalan dari figuran kan? Diam! Baru buka mulut langsung sarkas. Teman penting apa? Aku mau lihat sendiri. Paman Tang, teman ayah ini dulu kerja apa? Posisinya tinggi? Temanku ini, di Dasya tak ada yang menandingi. Beraninya kau bilang itu. Di seluruh dahsyat, tempat yang tak terjangkau siapapun, kau kenal? Karena tak ada yang menandinginya di Dasya, mungkinkah Raja Negara? Dia yang seperti ini mungkin kenal Raja Negara? Anda benar-benar kenal Raja Negara? Bukan hanya aku yang kenal, kau juga kenal. Aku... Cukup. Hari ini aku kesini untuk main sandiwara dengan kalian? Atau untuk apa? Semua pandai berakting. Dan kau, otakmu kebentur ya. Raja Negara itu statusnya tinggi, mana mungkin berteman denganmu? Ayah, serius? Kenapa aku tidak tahu? Kamu kenal raja juga? Hahaha. Status seperti Raja Negara tentu perlu dirahasiakan. Makanya aku tak pernah ceritakan padamu. Ziking, kau dengar kan? Menurutku ucapannya semua karangan belaka Raja Negara itu siapa? Kalau ayahmu kenal, pasti sudah kau tahu dari dulu. Jadi, kalian tidak percaya? Xiao Yu, kamu percaya padaku? Aku percaya pada ayah. Percayamu buat apa? Raja Negara sibuk urus negara? Mana sempat kesini temani kalian main sandiwara? Lihat baik-baik. Sudah kulihat. Cuma ubah nama kontak telepon saja, bisa buktikan ucapan kalian benar? Sebentar lagi kita akan tahu. Ini aku. Aku segera menjemputmu, Xiao Yu. Aku pergi menjemput seseorang. Tunggu aku di sini. Paman Tang, silakan pergi. Aku akan menunggu di sini sampai Anda kembali. Aku rasa kamu mau kabur kan? Xie Yu, kamu memang bodoh sekali. Kalau dia kabur, yang sengsara adalahmu. Paman Tang bukan orang seperti itu. Ya ampun, lihat dirimu sendiri. Lebih baik perhatikan dirimu sendiri. Ayah, kamu benar-benar kenal? Kamu dan Xiao Yu, mereka ada di sini. Tunggu aku. Aku ingin lihat nanti siapa yang kau jemput. Orang aneh-aneh apa itu? Xie Yu, kamu tidak takut dia benar-benar meninggalkanmu sendirian di sini? Kamu pikir semua orang seperti kamu orang picik?
Orang hina. Lalu apa salahnya jadi orang hina? Bukankah begitu? Kalau bisa menginjakmu di bawah kakiku, jadi orang hina pun tak apa. Aku berani katakan padamu, Ziking sama sekali tidak hamil. Ziking, kata-katanya benar. Aku memalsukan laporan medis supaya ayahnya setuju dengan pernikahan kami. Kamu ini benar-benar bodoh. Hah, Kalian berani menipu Pamantang seperti ini? Tidak takut dia tahu? Aku, memangnya kenapa kalau tahu? Bahkan jika dia tahu, sekarang keluarga Si seperti apa, masih berharap Ziking akan menikahimu? Si pengecut yang hanya berani main belakang akan dapat balasan. Pengecut. Memangnya kenapa pengecut? Tapi yang khawatir sekarang adalah kamu. Tunggu. Kamu akan celaka. Mau apa? Aduh. Jujur saja. Di luar sudah kusiapkan banyak preman. Dengan satu perintahku, mereka semua akan masuk. Sayangnya, si tua itu sudah kabur. Hahaha. Kau diam-diam menyiapkan preman? Lalu bagaimana? Masuk. kapan kau menyiapkan mereka? Ziking, aku hanya menjaga diri. Sebagai manusia, mana mungkin tak waspada? Ini jelas membahayakan Pamantang. Ziking, jangan dengarkan dia. Shen Xuan. Kau sembunyi-sembunyi siapkan mereka. Sebenarnya mau apa? Mau apa? Kau terlalu naif. Tentu aku mau singkirkan lawanku. Kau... Jangan. Jangan lukai mereka. Jika kau berani sentuh mereka, hubungan kita putus. Tang Ziking, kamu pikir kamu siapa? Kau cuman bidak caturku. Aku bisa buang kau kapan saja. Kan Seng, kamu ternyata orang seperti ini. Kuberitahukan padamu, Tang Dahai sudah ditangkap. Kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Ziking, kamu baik-baik saja? Xiaoyu, maaf. Aku mengecewakanmu. Aku diperdaya dia. Tidak apa-apa, Ziking. Aku di sini. Wah, ternyata Tuan Muda Sim masih begitu romantis. Apa maumu sebenarnya? Katakan sendirian saja, hidup untuk apa lagi? Keluarga Simu hampir bangkrut. Dan ayahmu tua itu, bukankah juga hampir masuk liang kubur? Semua ini berkat kau. Aku belum menghitung denganmu. Hitung? Ayo, aku di sini, datanglah ke sini. Tahan dia. Kieku, Kau ini berani sekali, kau berani macam-macam denganku. Kieku, sin semperenti. Diam. Nanti aku urus kau. Semut seperti kau, cuma pantas diinjak. Kieku, Dan kau juga giliranmu. Tunggu aku bereskan kau. Raja negara Dasya tiba. Ayah, kau ternyata Raja Negara Dasya? Xiaoyu, sebenarnya aku selalu menyembunyikan identitas. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah lama tahu Direktur Xie adalah sang raja kami sebelumnya berpura-pura untuk mengungkap tumor di dunia kesehatan Dasya. Karena tumor sudah tercabut semua, aku tak akan sembunyikan lagi. Orang ini, bagaimana rencanamu menanganinya? Ziking, cepat selamatkan aku. Mereka belum tahu pernikahan kita palsu, kumohon, tolong selamatkan aku. pergi kau. Kamu pengecut licik. Aku tak akan tertipu olehmu lagi. Raja negara, mohon perintahkan untuk menahannya menurut hukum. Tangkap dia. Baik, Raja negara. Ayah, maafkan aku. Sujudku ini karena aku tak tahu balas budi, sampai tak percaya ayah sendiri tak layak disebut anak. Sujudku ini karena aku termakan fitnah
berpura-pura hamil, memalsukan laporan untuk menipu ayah, mengkhianati ajaran ayah. Sujudku ini karena aku bertindak sesat. Berkali-kali meragukan ayah, bersikeras melawan ayah. Tidak bisa melihat wajah asli Shen Xuan, sampai melewatkan calon suami idaman yang ayah perkenalkan padaku. Kieko, maafkan aku juga tertipu olehnya. Maafkan aku kali ini, boleh kan? Xiao Yu sudah banyak berkorban dan banyak menderita demi kamu. Sekarang cuma dengan satu permintaan maaf, kau mau dia memaafkanmu. Xiao Yu, menurutmu, harus bagaimana menghukum gadis ini? Kalau begitu hukum dia untuk mencuci kaos kakiku setiap hari. Setuju? Cuma begitu? Tidak boleh. Punyaku juga harus dicuci. Terima kasih kakak Yu. Terima kasih juga ayah. Terima kasih juga Raja Negara. Sungguh untung banget buat kamu ini cewek. Hahaha,